Halo, Taurus. Ketemu lagi dengan aku untuk bacaan energi percintaan kalian. Masih bulan Agustus ya. Ini emang telat banget ngebacainya. Ya, mudah-mudahan untuk bulan depan aku bisa mulai dari awal bulan ya untuk bacaan zodiak kalian. Oke, Taurus, sebelum kita mulai ya, aku pengen ingetin bahwa semua yang aku bacain ini sifatnya general, jadi bisa cocok buat kamu, bisa juga enggak. Bisa saja energinya juga terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan. Kalau misalnya tidak cocok, kalian bisa cek dulu moon rising atau Venus kamu. Atau kamu bisa pindah ke channel lain yang memang lebih pas buat kamu. Oke, kita mulai. Taurus. Secara general di sini ada unrequited love. Ya, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ini ada cinta yang gak berbalas, atau ada hubungan yang gak berjalan sebagaimana mestinya sesuai harapan. Yang bisa aku rasain di sini, ini mungkin chemistry di antara kalian berdua sedang dalam kondisi yang kurang kuat. Jadi ada ketidakseimbangan di hubungan kalian, di mana bisa saja salah satu dari kamu dan pasangan kamu ini ada yang akhirnya mundur atau menghilang dari komitmen. Sedangkan kita tahu ya, sebenarnya salah satu hal yang bisa membuat hubungan itu pada akhirnya berhenti komitmennya itu adalah karena kurangnya chemistry. Kalau chemistry masih kuat, dua-duanya chemistry-nya masih kuat, pasti dua-duanya juga berusaha kan gimana supaya hubungan itu langgeng. Dan salah satu pondasi untuk sebuah hubungan bisa untuk jangka panjang itu adalah adanya cinta yang tulus dari kedua belah pihak. Oke. Tower. Jadi ini ada satu perubahan yang terjadinya cepat. Jadi tiba-tiba aja ada kebenaran yang terjadi, ada kebenaran yang terungkap maksudnya. Dimana satu hal yang selama ini kamu yakini gak ada, ternyata malah terjadi. Satu hal yang selama ini kamu yakini gak ada, ternyata terjadi. Jadi ini nih di sini ada ego yang benar-benar terkupas karena di sini kamu seperti dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang terungkap ini. Kamu juga seperti dipaksa untuk melepaskan sesuatu yang selama ini kamu yakini gitu. Nah, kebenaran yang terungkap inilah yang kemungkinan besar membuat perselisihan dan ketidaksepakatan di antara kalian berdua. Bahkan sebagian dari kamu mungkin ada yang sampai berpisah dengan pasangan. Di sini kamu berusaha mengontrol hati dan pikiran kamu, berusaha menyeimbangkan pikiran dan perasaan kamu. Jadi di kebenaran yang terungkap itu ternyata gak ada lagi sosok pengasih yang selama ini kamu temui di pasangan kamu. Seseorang yang selama ini kamu kenal sebagai sosok yang baik hati mungkin, pengertian, itu gak ada kamu temui lagi gitu loh saat kebenaran ini terungkap. Dan di sini kamu berusaha untuk tetap tenang, ya, berusaha untuk bisa berpikir jernih dan dewasa yang aku lihatin di sini. Ya, benar-benar ketegangan sih yang aku rasakan di sini. Jadi konflik, perdebatan, semua itu tuh bikin kamu sedikit terganggu untuk ngejalanin hari-hari kamu saat itu. Satu sama lain juga ini bisa bicara tentang keras kepala ya.
Jadi kalian itu satu sama lain saling keras kepala, mempertahankan sudut pandang masing-masing. Aku nggak tahu masalah apa yang terjadi, karena aku hanya baca secara general ya teman-teman. Jadi permasalahan atau percekcokan yang terjadi antar masing-masing pasangan kan bisa aja beda penyebabnya. Yang jelas, ini bicaranya tentang perselisihan antara kamu dengan pasangan kamu. Jadi apa ya, bicara tentang perdebatan. Mungkin aja perselisihan dan perdebatan yang terjadi ini bermuara atau asal muasalnya itu dari kebenaran yang terungkap sebelumnya. Kita nggak tahu, ya. Maksud saya tuh kita tahu nggak akan ada asap kalau nggak ada api kan, gitu maksudnya. Jadi pasti setiap masalah itu terjadi pasti ada asal muasalnya, begitu. Nah, kalau hanya bicara tentang perbedaan pendapat, ya karena ini juga bisa bicara tentang silang pendapat, tentang perbedaan pendapat. Seharusnya menurutku sih ya, kalau ada perbedaan pendapat ya kita bisa saling menghormati pendapat masing-masing pihak. Karena setiap manusia itu kan punya kisah hidup yang berbeda, punya alur hidup yang berbeda. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan pikiran kita ke pasangan kita. Tapi kalau memang konflik yang terjadi ini nih, disebabkan karena kebenaran yang terungkap tiba-tiba, seperti aku singgung tadi di The Tower ini, akan beda lagi penanganannya. Ya, kalau menurut aku ya, kebenaran yang terungkap berarti selama ini ada kebenaran yang disembunyikan kah? Gitu. Nah, kebenaran semacam apakah yang disembunyikan yang bisa membuat pasangan itu bisa mengalami suatu konflik hebat? Pertanyaannya kan jadi begitu ya. Apakah ini berhubungan dengan kesetiaan kah? Atau keuangan kah? Atau apa? Gitu. Dan satu poin lagi nih yang aku dapatkan di sini. Ini tentang adanya salah satu pihak yang otoriter dalam mempertahankan kemauannya. Begitu mengendalikan, begitu mengatur, kalau dia bilang A ya A, no excuse. Ada kecenderungan dia itu nggak mau disalahkan. Dan untuk kasus kalian ini, aku ngelihatnya juga kedua belah pihak bisa aja malah sama-sama saling mendorong, saling menyalahkan. Nggak ada lagi yang saling support. Kalau bisa aku bilang tuh ya secara garis besar hubungan kalian itu terganggu stabilitasnya. Untuk saat ini, kemungkinan kamu sudah sampai di tahapan dalam persiapan untuk menuju masa depan kamu. Dalam arti, ini kamu mencoba mencari sudut pandang lain tentang masa depan yang kamu harapkan nantinya. Jadi ada perenungan di dalam diri kamu mencoba untuk mencari visi lain ke depannya. Mencoba mempertimbangkan tujuan jangka panjang kamu yang lainnya dan menyusun rencana untuk bisa sampai di tujuan kamu ini gitu. Jadi dengan konflik yang sudah terjadi, kamu berusaha mencari sudut pandang yang lain, kamu mencoba menyusun rencana kamu yang lain gitu loh. Ya, sebagian dari kamu ya, mungkin ini ada yang memutuskan untuk pindah ke daerah lain, entah itu untuk kerja kayak atau untuk belajar. Di sini kamu mengalihkan visi kamu ke hal yang lain. Biarpun itu mungkin hanya sekedar untuk merubah lingkungan kamu gitu ya. Bisa juga ini bicara tentang ketakutan kamu untuk bisa keluar dari zona nyaman kamu. Selama ini ya berada di dekat orang yang kamu cintai, selama ini ya itu tuh adalah zona nyamannya kamu gitu. Dan mungkin selama ini nggak pernah kamu bayangkan hidup tanpa dia itu akan seperti apa. Tapi ternyata apa yang kamu takutkan selama ini ya harus benar-benar kamu jalani. Jadi di sini kamu harus keluar dari zona nyaman kamu.
Dan untuk bisa keluar dari zona yang lalu, kamu tahu sebenarnya dibutuhkan keseimbangan antara pikiran dan perasaan kan gitu. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kontrol yang kuat. Maksudnya kontrol untuk emosi ya, bukan mengontrol orang, tapi mengontrol emosi, mengontrol pikiran kamu. Harus bisa melihat jangka panjangnya itu akan seperti apa dari setiap langkah yang kamu ambil. Kalau kamu masih bertahan dengan pasangan kamu, ya kamu tahu harus ada kompromi antara kamu dengan pasangan kamu sebenarnya. Jadi ini harus ada keseimbangan antara kalian berdua. Ini pertengkaran yang terjadi itu seharusnya bisa diatasi loh. Kalau saja antara kamu dengan pasangan itu bisa menemukan jalan tengah di antara keduanya. Bagaimana hubungan kalian ini bisa diperbaiki kan kalau keduanya sama-sama keras kepala dan gak mau mengalah. Dan kalaupun kalian itu memang udah pisah dengan pasangan, ya tetap aja keseimbangan itu tetap dibutuhkan. Untuk bisa maju ke tahapan hidup kamu selanjutnya, ini nih dibutuhkan kekuatan hati dan pikiran. Untuk bisa mewujudkan visi kamu yang lain, ya kamu harus kuat mental, harus kuat kemauan gitu. Karena banyak orang yang terjebak ya saat masalah datang ke sebuah hubungan. Mau memutuskan hubungan, nggak berani. Tapi perbaikan untuk hubungan pun belum bisa dilakukan. Ada yang berani untuk memutuskan hubungan, tapi sebenarnya pikirannya, hatinya masih belum bisa move on dari hubungan yang lama. Nah, ya kan? Kamu termasuk golongan yang mana nih? Kalau aku sih berharap, ya kalian termasuk dalam golongan yang berani untuk mengambil tindakan. Berani mencari solusi untuk setiap masalah. Apapun keputusan yang kamu ambil tentang hubungan kalian. Kalau mau tetap bertahan, ya ada solusinya supaya hubungan bisa membaik. Kalau hubungan harus diakhiri, ya harus ada solusi juga. Mau apa? Harus gimana untuk ke depannya? Aku rasa kalian ini sebenarnya sudah berusaha semampu kalian. Sudah berusaha melakukan segala macam cara untuk bisa bertahan. Jadi di sini kalian mencoba melakukan semuanya untuk meraih impian tentang hubungan yang kalian harapkan. Sebenarnya ketidaksepakatan di antara kalian berdua itu tidak akan menjadi sebuah pertengkaran yang hebat kalau kalian berdua itu bisa membicarakan masalah yang ada bersama-sama. Apapun masalahnya seharusnya ya bisa dibicarakan dengan lebih positif. Dalam hal ini berarti kita harus bisa mengontrol diri kita kan, menyeimbangkan diri kita. Dan hal lain lagi yang aku dapatkan di sini tentang hubungan kalian itu adalah tentang bagaimana salah satu pihak itu berusaha melakukan berbagai macam cara untuk hubungan ini tetap ada. Salah satunya berusaha untuk selalu mengikuti pihak yang lainnya demi terlihat setara dengan pasangannya. Yang pada akhirnya ini membuat kamu secara emosional itu seperti kehabisan tenaga, seperti hampa, karena kalian nggak jadi diri kalian sendiri. Kita lihat ya, kan tadi ada si Emperor nih, yang berusaha mengontrol hubungan. Jadi salah satu pihak yang dikontrol, kalau kamu sebagai pihak yang dikontrol, pada akhirnya itu pasti kamu akan merasakan suatu kehampaan, kekosongan. Pada akhirnya kamu capek, kamu lelah, karena kamu harus selalu membuktikan diri ke pasangan kamu ini. Mungkin ini yang akhirnya bikin pertengkaran hebat di waktu lalu. Kamu mungkin udah gak tahan terus-menerus dikontrol oleh si Emperor ini. Karena itu ya, kalau menurut aku penting loh sebenarnya untuk tetap menjadi diri sendiri di sebuah hubungan. Kalau suka ya katakan suka, kalau enggak ya.
Halo, sorry ya kepotong. Tadi ada telepon masuk seperti biasa. Aku harus jawab teleponnya. Tadi kita sampai mana ya? Bicara tentang ini ya. Terakhir aku bicaranya tentang apa ya? Oh, tentang bagaimana pentingnya kita untuk menjadi diri sendiri gitu ya di sebuah hubungan gitu ya. Dimana kalau memang kita nggak srek dengan apa yang kita rasakan tentang pasangan kita itu ya kita harus ngomong gitu. Jadi jangan didiamkan, tapi diomongkan, tapi mengatakannya pun ya harus ada etika. Jadi harus ada sopan santunnya. Dan mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kamu introspeksi ke dalam diri kamu sendiri, ya. Dan kalaupun misalnya dia belum bisa introspeksi juga, ya minimal kamu bisa introspeksi itu dari diri sendiri dulu dan berani untuk menjadi diri sendiri. Ini yang aku dapat di sini nih adalah kamu lelah sebenarnya. Di sini kamu kewalahan dengan emosi kamu. Karena itu ada baiknya kamu istirahat aja dulu gitu. Kalau memang kamu itu ternyata sudah memutuskan untuk pisah dengan dia, ya istirahat aja dulu gitu. Tenangkan dulu pikiran kamu, jiwa kamu, seimbangkan semuanya dulu, ya. Nggak perlu terburu-buru mencari penggantinya. Nggak baik juga kan memulai hubungan dengan yang lain saat hati kamu itu sebenarnya sedang sakit-sakitnya. Ambil baiknya dan tinggalkan buruknya supaya hubungan kamu berikutnya itu tuh nggak berakhir di tong sampah lagi. Paham ya maksudnya? Tapi kalau kamu memang masih bertahan juga dengan pasangan kamu ini, ya seperti aku bilang sebelumnya, tetap harus ada introspeksi diri antara kamu dan dia. Kalian berdua tuh harus sama-sama saling introspeksi diri. Kalau dia masih ada di tahapan yang belum juga bisa melihat ke dalam dirinya sendiri, minimal kamu memulai perubahan dengan diri kamu sendiri dulu. Ya semua butuh proses, semua butuh waktu. Dan untuk bisa memperbaiki hubungan ke arah yang lebih baik itu ya butuh proses, butuh waktu. Nggak ada yang sekali jadi langsung berubah gitu. Ya. Kita lihat bottom of the deck-nya. Oke, Ten of Swords. Ya. Jadi ya bisa aja ya mungkin ini ada yang berkhianat nih di hubungan. Kalau ngelihat bottomnya seperti ini. Yang harus kita ingat itu bahwa ya nggak selamanya ya. Mendung itu akan terus mendung. Oke. Nggak selamanya mendung itu akan terus mendung, nggak selamanya gelap itu akan terus gelap. Suatu saat, ya pasti akan berganti dengan cahaya, suatu saat itu akan terang kembali. Selalu ada matahari setelah hujan, dan selalu ada harapan setelah rasa sakit. Semua yang terjadi, aku rasa tanpa peringatan, itu memukul kamu tuh telak banget, bikin kamu semuanya ya kerasa hancur banget. Di sini yang harus diyakini adalah bahwa semua rasa kecewa itu suatu saat akan segera berakhir. Dan inilah saatnya kamu untuk bangkit. Ambil pelajarannya, baik ataupun buruk suatu peristiwa, kita harus yakin pasti ada alasannya kan, kenapa itu harus terjadi. Minimal semua yang terjadi itu bisa menempa karakter kita menjadi lebih kuat. Menjadi lebih sabar untuk setiap proses mencapai kebahagiaan. Slow down, ya. Seperti yang tertulis di pesan tambahan untuk kamu. Slow down, gak usah terburu-buru, begitu katanya. Jadi untuk mencapai kebahagiaan itu selalu dibutuhkan waktu dan proses. Mungkin kamu terpikirkan gitu ya, kapan sih kamu bisa meraih kebahagiaan kamu? Kapan sih kebahagiaan itu tuh akan menjadi milik kamu? Slow down, kalem weh gitu kalau kata orang Sunda ya. Nikmati aja prosesnya. Saat Sang Pencipta menilai kamu sudah cukup belajar dari semuanya, kebahagiaan itu tuh akan menjadi milik kamu. Dan jangan lupa untuk selalu berserah kepada Sang Pencipta.
Semoga segera diangkat semua kesakitan, semua kekhawatiran, semua kecemasan yang kamu rasakan saat ini. Amin. Ya, oke, itu dulu aja untuk Taurus. Semoga bermanfaat untuk kamu. Thank you udah nonton video aku dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.